Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali Tuhan masih beri kita kesempatan hidup di hari yang baru. Selalu sebagai anak-anak Tuhan, dasar hidup kami semua setiap hari didasari dengan firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita masuki dalam renungan firman pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami datang padamu, kami mohon tuntunan dan pimpinanmu Tuhan. Lewat renungan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kiranya Engkau berkati kami seluruh umat-Mu, Tuhan, yang mengikuti live streaming ini. Tuhan, persiapkan hati, jiwa, pengertian, pengetahuan, memahami setiap kata ayat pasal firman-Mu, dan dapat mengerti maksud hati dari firman-Mu. Bapak berkati persekutuan kami yang singkat pagi ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita masuki dalam renungan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya 45. Kita baca ayat yang ke-23. Yesaya 45 ayat yang ke-23. Kita baca bersama. Demikian, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Saudara, ini pernyataan yang benar-benar tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dirubah. Kata Tuhan, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Luar biasa, ditekan dalam kata-kata demi aku sendiri. Aku telah bersumpah. Apa sumpah yang Tuhan katakan dalam ayat ini? Kata selanjutnya dikatakan, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ini satu ayat kita baca tetapi sangat luas pengertiannya, sangat luas dalam pengertiannya jika Tuhan memberi kita pengetahuan, memahami, dan pengertian. Tuhan singkapkan, maka kita bisa mengerti maksud dari firman ini. Ayat ini berkata, demi aku sendiri aku bersumpah. Saudara, manusia saja kalau sudah bersumpah itu hal yang sangat serius. Ya, dan sumpah manusia itu akan dituntut karena itu merupakan perjanjian. Apapun bentuk perjanjian, kalau sudah disertai dengan sumpah, itu hukum yang sangat kuat. Sekalipun kadang manusia tidak bisa menepatinya, kadang manusia maunya dia melakukan apa yang dia sumpah, yang dia janjikan itu. Tapi kadang kala manusia bisa gagal, bisa tidak dapat melakukan apa yang dia janji atau apalagi dia sumpah. Tetapi kita perlu ketahui bahwa Tuhan Allah, kata ayat ini, dia bilang, aku Tuhan Allah bersumpah demi diriku, dari mulutku
Ini sumpahnya. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Luar biasa. Ya, ini Tuhan bilang demi aku, dan aku bersumpah. Sumpahnya yaitu dari mulutku keluar kebenaran, suatu firman, kebenaran, suatu firman atau kebenaran dari firman Tuhan itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi firman Allah sebagai kebenaran yang sudah Dia ucapkan kepada manusia, khususnya kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya jemaat di Bethlehem secara khusus pagi hari ini, bahwa Tuhan berkata, aku bersumpah, aku sendiri bersumpah, apa yang keluar dari mulutku, kebenaran yang keluar dari mulut, suatu firman, itu kebenaran, itu firman. Itu firman, itu kebenaran. Bolak-balik sama. Kebenaran firman Allah yang keluar dari mulutku itu tidak dapat ditarik kembali. Saudara, bagi kita anak Tuhan, banyak firman dari Kejadian sampai Wahyu, keluar banyak firman dari Tuhan. Semua itu benar, itu kebenaran. Semua ya dan amin. Tetapi buat kita kali ini, pagi ini, hari ini, saat ini, kita melihat Tuhan berjanji bahwa apa yang sudah keluar dari mulutnya tidak akan kembali. Tidak akan ditarik kembali. Apa sih yang keluar dari mulut Tuhan? Banyak bentuk. Tuhan banyak berjanji khusus bagi umat Tuhan yang percaya padanya, tentu umum bagi manusia yang mau percaya, yang akan percaya. Ini berlaku sumpah Tuhan, janji Tuhan. Asal semua manusia itu sudah masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan, maka janji ini berlaku buat mereka juga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ayat ini berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutku, yaitu kebenaran-kebenaran firman Allah, itu tidak akan ditarik atau kembali dengan hampa. Tidak akan ditarik kembali atau kembali dengan kosong. Artinya bahwa setiap janji Tuhan pasti laksanakan. Tuhan pasti lakukan. Selalu kita dengar firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, berubah tempatnya, tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin, dan Dia akan lakukan buat kita. Dia bilang tidak akan ditarik kembali. Artinya kata firman yang sudah keluar dari mulut, dia seperti anak panah yang melejit ke depan. Mau berapa jauh, berapa kilo, berapa puluh kilo, berapa ratus kilo, itu suka-sukanya Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan semua itu. Haleluya. Tentu firman yang keluar dari mulutnya itu punya sasaran. Bukan sekedar keluar seperti anak panah, tetapi tanpa sasaran, tanpa tujuan. Tentu ada sasaran. Kepada siapa sasaran? Kepada saudara dan saya. Kepada umat yang percaya padanya. Ini firman Tuhan berjanji tidak akan ditarik kembali. Artinya apa yang Dia katakan itu pasti terjadi. Tinggal tergantung hidupmu, hidupku, sampai di mana kita menjaga kekudusan kebenaran hidup di hadapannya. Sampai di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu janji Tuhan akan berlaku buat saudara dan saya. Dan Dia di sini Dia katakan bahwa Dia tidak akan tarik kembali. Dia janji ini. Dia bersumpah lagi. Jadi buat kita jangan ragu. Kenapa Dia harus bersumpah? Karena kita manusia gampang ragu dengan janji. Gampang curiga. Gampang iya kalau tidak. Itu kepada manusia. Tapi kalau kepada Tuhan
Tuhan bilang, apa yang kuucapkan, kebenaran firman tidak akan ditarik kembali. Artinya dia akan lakukan. Yakinlah, sebelum kiamat, sebelum dunia ini berakhir, apa yang Tuhan janji dia pasti lakukan buat orang-orang kudus dan orang-orang benarnya. Puji nama Tuhan ya. Dan ayat bagian B dia katakan, dan semua orang, ini dampaknya. Karena apa yang Tuhan ucapkan itu terjadi. Dia ucapkan jadi. Maka semua orang, kata ayat ini, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kata firman. Mereka semua bertekuk lutut di hadapanku, kata Tuhan. Diakui artinya. Diakui. Benar. Ya dan amin. Kata-kata firman itu tidak ditarik kembali. Artinya dilaksanakan, dilakukan oleh Tuhan. Itu sumpahnya. Jangan takut. Tuhan tidak akan berdusta. Haleluya. Puji Tuhan, dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan, ya dan amin. Sehingga semua kata ini, semua orang bertekuk lutut. Artinya mengakui, benar, ya, amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya, kata ayat ini, semua orang. Jadi termasuk tentu umat Tuhan, sudah pasti umat Tuhan, gereja Tuhan yang percaya Tuhan. Tetapi ayat ini bilang semua orang. Tidak dibatasi. Sampai mereka yang di luar sana, orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa manusia, semua lapisan. Saudara, kata ini, semua orang akan bertekuk lutut. Mereka yang dekat dengan Tuhan dan mereka yang jauh dengan Tuhan, kata ayat ini, mereka akan bertekuk lutut. Kenapa mereka bertekuk lutut? Karena apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan dengan firman, itu semua terjadi. Tuhan bilang, jadi ini, jadi itu. Jadi ini, jadi itu. Luar biasa dan haleluya. Mau buat apa saja Tuhan bisa kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang berkenan pada Tuhan, luar biasa. Kita orang-orang yang berbahagia karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Ayat-ayat milik sini dikatakan selanjutnya, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Semua orang akan bertekuk lutut. Bahkan semua orang akan bersumpah setia, kata ayat ini. Akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Semua manusia artinya. Semua manusia yang ada di kolong langit ini. Biar dia orang jahat, orang berdosa, orang kafir, siapapun dia. Ini ayat berkata, mereka akan bertekuk lutut. Dan mereka akan bersumpah setia. Semua bangsa. Saudara, kalau dari pihak Tuhan berjanji, apa yang dia katakan firman, perkataan firman kebenaran, itu tidak kembali dengan kosong, tidak akan ditarik kembali. Artinya dia bertanggung jawab. Apa yang dia katakan dia akan lakukan. Itu di pihak Tuhan. Tetapi di pihak manusia pun Tuhan berkata di sini, semua orang akan bertekuk lutut. Dan semua orang akan melakukan sumpah dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Seluruh manusia, semua bahasa, suku, bangsa, kerajaan, semua. Puji Tuhan, oh luar biasa. Jangan heran kalau hari-hari belakangan ini, sebelum Tuhan datang, banyak orang, semua orang boleh kata-kata ayat ini, akan bertekuk lutut, akan mengakui akan dia. Saudara, kita bersyukur, kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan ini janji Tuhan, ini janji Tuhan. Dan kita melihat sedikit apa sih janji Tuhan ini. Apa yang akan Tuhan katakan, yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman kepada manusia, khususnya kepada gereja Tuhan. Ayo kita baca dalam Yesaya 57.
Yesaya 57 ayat yang ke-19. Yesaya 57 ayat yang ke-19. Kita baca bersama ayat ini. Yesaya 57 ayat yang ke-19. Kita baca bersama. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh di sana dan bagi mereka yang dekat di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini firman kebenaran yang Tuhan ucapkan dalam Yesaya 45 tadi. Dalam Yesaya 57 ini dia bilang, aku Tuhan. Ini yang akan dia lakukan. Akan menciptakan puji-pujian dan damai sejahtera. Haleluya. Dia akan menciptakan puji-pujian dan damai sejahtera. Saudara, di dunia yang fana ini banyak orang susah, banyak orang tertekan, banyak orang frustasi, patah semangat, memandang hari depan, tidak ada kepastian dalam hidup. Banyak orang, bukan orang kecil saja, tapi orang-orang besar, orang-orang pintar, orang-orang kaya, pejabat-pejabat sekalipun tidak bisa meramalkan hari esok bagaimana nasibnya. Dan ini menekan ke jiwa dan roh manusia. Tertekan, sangat tertekan. Dan kalau jiwa ini sudah tertekan, maka damai itu hilang. Sukacita pujian sudah nggak ada lagi di mulut. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Dunia kita sekarang dan yang akan datang lebih parah. Tapi saudara, kita melihat di dalam nama Tuhan Yesus. Kata Yesaya 57 ini ayat 19. Bahwa Tuhan sendiri akan menciptakan puji-pujian. Kalau bisa keluar puji-pujian, berarti di hatimu dan jiwamu ada sukacita. Maka sukacita pujian itu keluar. Berarti di hatimu, di jiwamu ada damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera, bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan tulus? Kalau kita lakukan dengan terpaksa, berapa lama waktu itu bisa bertahan? Mungkin hanya sesaat. Sekarang senang, sekarang puji Tuhan. Sekarang tenang, nanti 1 jam, setengah jam ke depan hilang semuanya. Bukan itu yang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, itu langgeng, luar biasa. Kita akan menikmati kehidupan yang seperti ini. Dan kehidupan kondisi seperti ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada hari-hari ini. Mereka perlu ketenangan, kedamaian, sejahtera, dan sukacita. Supaya batinnya penuh dengan sukacita, gairah, semangat. Maka keluarlah puji-pujian. Keluarlah penyembahan. Keluarlah pengagungan. Mengagumkan Tuhan. Kagum, bangga. Hanya Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus yang dapat menjamin. Dan dia berkata, aku bersumpah, aku sendiri yang akan melakukannya. Dalam ayat ini dia bilang, aku Tuhan menciptakan semua itu. Haleluya. Asal engkau percaya, tetap beriman, ya, engkau tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Memang dunia itu bisa mempengaruhi kita lemah dan tak berdaya. Tetapi Tuhan, saudara dan saya yang luar biasa. Dia yang akan menciptakan itu kembali. Kalau hilang saat ini, asal engkau kembali pada Tuhan dan merendahkan hati, dia akan ciptakan ulang kembali. Ulang berulang, dia akan terus ciptakan buat saudara saya. Sehingga di tengah-tengah dunia yang mengerikan ini, di dalam hati dan jiwamu, hai anak Tuhan,
Engkau tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, ada puji-pujian, ada penyembahan, ada doa keluar dari mulut lidahmu. Dan itu janji Tuhan. Kata ayat ini. Selanjutnya dia bilang apa? Tuhan berikan itu, dia ciptakan bukan saja, ayat ini bilang bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Itu yang saya tadi katakan. Untuk semua orang, semua bangsa, semua suku. Ini janji Tuhan. Orang sudah percaya Tuhan atau mereka belum percaya Tuhan, ini akan terjadi. Dan inilah yang dikatakan anugerah Allah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kepintaranmu, tetapi karena kemurahan Allah. Anugerah Allah, rahmat Tuhan dia berikan pada kita. Bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Makin kita mengerti dia, makin kita memahami Tuhan yang kita puji sembah, makin kita mengenal dia, makin kita bangga, bukan sombong, bangga kagum kepada Tuhan yang kita percaya. Itu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini janji Tuhan. Dia akan menciptakan puji-pujian di mulutmu dan damai sejahtera. Dia akan ciptakan itu sukacita, ketenangan dan ketenteraman. Bukan saja bagi kita umat Tuhan, wow luar biasa. Tapi ayat ini bagi mereka juga yang jauh di sana. Mereka yang belum datang sama Tuhan, belum dekat. Ini anugerah, bukan jasa manusia, tetapi anugerah Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan kita luar biasa. Dia sangat bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia janjikan. Dia bersumpah. Yakin saudara, langit bumi boleh lenyap, semua boleh jungkir balik, tapi janji Tuhan ya dan amin. Pegang itu, dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, terlebih dalam pengiringan pelayananmu. Sehingga sampai Tuhan datang kembali, kita selamat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca, Sakaria pasal 2 ayat 8. Ya, kita baca ini ayat terakhir. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Ya. Kita baca bersama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Dengar ini. Bangsa-bangsa yang menjara kamu, yang membuat engkau menderita. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ini Tuhan kita luar biasa. Ini janji, jaminan, perlindungan buat kita di hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia kita hari esok. Penderitaan, penyiksaan yang sampai di mana enggak tahu. Tetapi Tuhan berjanji. Dia membuat perlindungan secara khusus buat umatnya. Dia bilang siapa yang menjamah kamu, berarti dia menjamah biji matanya. Kata ayat ini, nya itu Tuhan. Siapa yang menjamah membuat engkau sampai menderita, tersiksa, terancam, bahaya apapun sudah terjadi atau akan terjadi. Tuhan bilang sama dengan mereka menjamah biji mataku, kata Tuhan. Biji matanya Tuhan. Masa mau Tuhan diculek matanya? Tidak. Dan saudara saya, luar biasa. Kita menjadi biji matanya Tuhan. Di tengah dunia ini, kita orang-orang yang beruntung, sangat beruntung, berbahagia, sangat berbahagia, sejahtera, tenang, sangat itu. Dan sukacita abadi menyertai saudara dan saya. Ini janji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Di sini dia katakan mengenai bangsa-bangsa yang mencoba mengganggu engkau. Dia akan berhadapan dengan Allah serwa sekalian alam. Allah pencipta langit bumi yang bertanggung jawab
kepada umat yang percaya padanya, kepada umat yang mengasihi dia, kepada umat yang sungguh-sungguh setia padanya. Tuhan memberi jaminan bahwa dia akan menjaga engkau, melindungi engkau seperti dia menjaga biji matanya dan melindungi biji matanya. Itulah saudara saya. Kita kagum, kita bangga. Siapakah kita ini? Kita bisa jadi biji matanya Tuhan. Itu semua karena anugerah. Karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sebab itu ayo, apa yang dapat kita balas pada Tuhan? Tidak ada, tidak ada. Tapi satu pujian berkata, dengan apakah kubalas Tuhan? Hanya dengan puji dan sembah dapat kita naikkan pada Tuhan. Kita yang luar biasa. Hanya itu, saudara, dan itu dapat kita lakukan semua tanpa alasan kita tidak bisa. Tidak ada alasan. Semua kita bisa kalau kita mau. Dan lakukanlah sebagai tanda balas terima kasihmu kepada Tuhan yang sangat baik itu buat kita semua. Amin. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Biar ini menjadi bekal buat kita masuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan penuh antusias, dengan penuh keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang menjaga saudara, melindungi saudara, memelihara saudara. Jadikan engkau biji-biji matanya Allah. Luar biasa, dia jaga kita begitu rupa. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu berjanji dan tidak akan ingkar janji. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta kepada semua umat-Mu. Kami sangat percaya jaminan dari Tuhan itulah kekuatan kami lahir batin. Itulah kepuasan kami lahir batin. Dan kami bersyukur pada Tuhan. Kami sangat yakin hari depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami masuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Bimbing, tuntun, pimpin kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan mengawali kami sepanjang hari sampai malam hari, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuki hari yang baru bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pagi. Tuhan berkati saudara saya. Amin.